Halo, perkenalkan nama saya Putu Satya Artanandana Prabawa dengan NIM 1241041. Di sini saya akan menjelaskan slide kedua, ketiga, dan keempat. Baik, yang kedua yaitu tentang profil perusahaan. Gambaran umum perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk atau bisa disebut BCA menerapkan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1957. BCA menyediakan berbagai layanan perbankan seperti tabungan, kredit, transfer, investasi, hingga layanan digital banking melalui BCA Mobile, My BCA, dan Klik BCA. Sebagai salah satu bank dengan jumlah nasabah terbesar di Indonesia, BCA memiliki ribuan karyawan yang tersebar di kantor pusat, kantor cabang, serta unit bisnis lainnya, bidang industri. BCA bergerak dalam industri juga jasa keuangan dan perbankan yang berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan di dunia di dunia usaha. Slide ketiga yaitu rekrutmen dan selection. Strategi rekrutmen. BCA menerapkan strategi rekrutmen untuk mendapatkan kandidat terbaik yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Strategi yang digunakan antara lain yaitu yang pertama, rekrutmen melalui website karir BCA, kedua, kampus hiring di berbagai universitas, ketiga, job fair nasional, keempat, program manajemen development atau program MDP, kelima, program BCA development atau bisa disebut dengan program BDP. Metode seleksi yang ada juga tahapan seleksi dilakukan secara ketat melalui yang pertama, seleksi administrasi, kedua, tes psikologi, ketiga, tes kemampuan akademik, keempat, wawancara HR, kelima, wawancara user, keenam, medical check-up. Berikutnya, employee branding. BCA membangun citra perusahaan yang positif melalui lingkungan kerja profesional, kesempatan karir yang luas, serta berbagai program pengembangan karyawan. Yang terakhir, slide keempat, yaitu mengenai training dan development. Program pelatihan. BCA menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan perusahaan. Program pelatihan yang diberikan meliputi yang pertama, pelatihan kepemimpinan, kedua, pelatihan pelayanan nasabah, ketiga, pelatihan digital banking, keempat, pelatihan teknologi informasi. Berikutnya, pengembangan karyawan. Pengembangan yang dilakukan melalui yang pertama, coaching dan mentoring, kedua, job rotation, ketiga, pengembangan kompetensi teknis, keempat, pengembangan soft skill. Berikutnya, upskilling dan reskilling. Untuk menghadapi transformasi digital, BCA terus meningkatkan kemampuan karyawan dalam bidang yang pertama, artificial intelligence atau AI, kedua, data analytics, ketiga, cyber security, dan yang terakhir yaitu digital banking. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Made Federikus Sulamus Endah Oleraan dengan NIM 1241018. Saya akan menjelaskan presentasi dengan judul Analisis Human Resource Management PT Bank Sentral Asia. Di slide kelima. Performance Management, sistem penilaian kinerja. BCA menggunakan sistem manajemen kinerja untuk memastikan setiap karyawan bekerja sesuai target perusahaan. Penilaian dilakukan secara berkala berdasarkan produktivitas kerja, kualitas pelayanan, disiplin kerja, kompetensi, dan pencapaian target.
KPI, Key Performance Indicator. Contoh KPI yang digunakan: jumlah nasabah baru, target penjualan produk perbankan, tingkat kepuasan nasabah, efisiensi operasional, pencapaian target bisnis. Melalui KPI, perusahaan dapat mengukur kontribusi setiap karyawan secara objektif. Selanjutnya ada compensation and benefit. Sistem kompensasi. BCA memberikan kompensasi yang kompetitif untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Kompensasi yang diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, bonus kinerja, insentif, benefit, dan kesejahteraan. Selain gaji, karyawan juga memperoleh BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, asuransi kesehatan, dana pensiun, THR, dan cuti tahunan. Program ini bertujuan meningkatkan loyalitas dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada employee relation and engagement. Hubungan kerja. BCA berupaya menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara manajemen dan karyawan melalui komunikasi yang terbuka dan profesional. Employee engagement, program yang dilakukan antara lain employee gathering, kegiatan sosial perusahaan, family gathering, program penghargaan karyawan. Retention strategi. Untuk mempertahankan karyawan terbaik, BCA menerapkan jalur karir yang jelas, pelatihan berkelanjutan, kompensasi kompetitif, lingkungan kerja yang nyaman. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Madi Putra Dikayana. Saya akan melanjutkan hasil presentasi teman saya, yaitu ada di Occupation Safety dan Wellbeing. Program kesehatan dan keselamatan kerja. BCA menerapkan program seperti K3 seperti 1. Pelatihan tanggap darurat, 2. Simulasi evakuasi, 3. Pemeriksaan kesehatan berkala, 4. Ada standar keselamatan kerja. Kedua, ada work-life balance. BCA mendukung keseimbangan kehidupan kerja melalui 1. Jam kerja yang teratur, 2. Cuti tahunan, 3. Program kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada employee well-being. BCA mendukung keseimbangan kehidupan kerja melalui 1. Jam kerja yang teratur, 2. Cuti tahunan, 3. Program kesejahteraan karyawan. Ketiga, ada employee well-being. Program kesejahteraan yang diberikan meliputi konseling psikologis, 2. Program kesehatan mental, 3. Kegiatan olahraga, 4. Pemeriksaan kesehatan rutin. Selanjutnya ada analisis dan evaluasi. Berdasarkan analisis dan evaluasi dari HRM BCA, ada kelebihan dan juga tantangan yang harus dilewati oleh PT BCA. Pertama, ada kelebihannya ada sistem rekrutmen terstruktur, program pengembangan SDM yang berkelanjutan, kompensasi benefit dan yang kompetitif, fokus pada transformasi digital, tingkat kepercayaan dan reputasi perusahaan tinggi. Namun tantangannya, persaingan mendapatkan talenta digital yang akan ketat. Perubahan teknologi yang cepat, jadi PT BCA harus cepat-cepat beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Adaptasi